Bacaan dari kitab Yesaya. Di Gunung Sion, Tuhan semesta alam akan mengindangkan bagi segala bangsa suatu jamuan dengan masakan mewah, dengan anggur yang tua benar, suatu jamuan dengan lemak dan sumsum, dan dengan anggur tua yang disaring endapannya. Di atas gunung itu, Tuhan akan mengoyakkan kain kabung yang diselubungkan kepada segala suku dan tudung yang ditudungkan kepada segala bangsa. Ia akan meniadakan maut untuk seterusnya, dan ia akan menghapus air mata dari wajah semua orang. Aib umatnya akan ia jauhkan dari seluruh bumi, sebab Tuhan telah mengatakannya. Pada hari itu, orang akan berkata, "Sesungguhnya inilah Allah kita, yang kita nanti-nantikan supaya menyelamatkan kita. Inilah Tuhan yang kita nanti-nantikan. Marilah kita bersorak-sorai dan bersukacita karena keselamatan yang diadakannya. Sebab tangan Tuhan akan melindungi gunung ini." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Aku akan diam di dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Aku akan diam di dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Tuhanlah gembalaku, aku takkan berkekurangan. Ia membaringkan daku di padang rumput yang hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang dan menyegarkan daku. Aku akan diam di dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Ia menuntun aku di jalan yang lurus demi namanya yang kudus. Sekalipun berjalan dalam lembah yang kelam, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Tongkat gembalaanmu, itulah yang menghibur aku. Aku akan diam di dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan segala lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh berlimpah. Aku akan diam di dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Kerelaan dan kemurahan-Mu mengiringi aku seumur hidupku. Aku akan diam di dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Aku akan diam di dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Tuhan akan datang menyelamatkan umat-Nya. Berbahagialah orang yang menyongsong Dia. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu ketika Yesus menyusuri pantai Danau Galilea, lalu naik sebuah bukit dan duduk di situ. Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong kepadanya, membawa orang lumpuh, orang timpang, orang buta, orang bisu, dan banyak lagi yang lain, lalu meletakkan mereka pada kaki Yesus, dan mereka semua disembuhkannya. Maka takjublah orang banyak itu melihat orang bisu berkata-kata, orang timpang sembuh, orang lumpuh berjalan, orang buta melihat, dan mereka memuliakan Allah Israel. Lalu Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata, "Hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak ini. Sudah 3 hari mereka mengikuti aku, dan mereka tidak mempunyai makanan. Aku tidak mau menyuruh mereka pulang dengan lapar, nanti mereka pingsan di jalan." Para murid menyahut, "Bagaimana mungkin di tempat sunyi ini
kita mendapat roti untuk mengenyangkan orang banyak yang begitu besar jumlahnya? Kata Yesus kepada mereka, berapa roti ada padamu? 7, jawab mereka. Dan ada juga beberapa ikan kecil. Yesus lalu menyuruh orang banyak itu duduk di tanah. Sesudah itu ia mengambil ke-7 roti dan ikan-ikan itu. Ia mengucap syukur, membagi roti-roti itu dan memberikannya kepada para murid. Lalu para murid membagikannya kepada orang banyak. Mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian potongan-potongan roti yang sisa dikumpulkan 7 bakul penuh. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Ibu bapak, saudari-saudaraku yang dikasihi Tuhan, tidak sedikit orang yang mudah menggerutu ketika yang dihadapi atau yang terjadi tidak seperti yang dia harapkan. Tidak sedikit orang mudah mengeluh, bahkan menyalahkan atas kelemahan-kelemahan yang tampak dan terlihat. Hari ini Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk tidak seperti itu. Dan kita sebagai murid-murid Kristus harus mampu meneladan Yesus, Guru dan Tuhan kita, untuk bukan mengeluh, untuk bukan menggerutu, bukan menyalahkan atau mencari-cari kesalahan, kelemahan, tetapi untuk berani berbuat, berani bertindak nyata. Kita menyaksikan dalam Injil hari ini bagaimana dalam perjalanan Yesus orang banyak berbondong-bondong datang mengikuti Yesus. Mereka tidak datang sendirian, membawa orang lumpuh, orang buta, orang bisu, orang tuli. Semua dibawa kepada Yesus. Yesus tidak mengeluhkan semua penderitaan itu. Yesus tidak menyalahkan atas semua kesalahan itu. Yesus tidak menganalisa, oh pasti kamu karena begini-begini maka kamu sakit. Tidak. Kenapa tuh kamu kemarin begini-begini? Membuat repot saja. Tidak begitu. Tapi Tuhan Yesus menyembuhkan mereka semua. Demikian halnya ketika melihat orang banyak yang mengikuti dia sudah hampir selama 3 hari. Hati Yesus tergerak oleh belas kasihan. Dia tidak berpikir, udah urusanmu, toh kamu mau berangkat sendiri, ya makan minum urus sendiri. Yesus peduli. Maka dia meminta para muridnya untuk juga tergerak oleh belas kasihan dengan bertanya, ada berapa padamu makanan? Muridnya semualah ragu-ragu, bagaimana mungkin di tempat ini mendapatkan makanan? Hanya ada 5 roti. Hanya ada 7 roti dan beberapa ikan kecil. Tapi Yesus menggunakan apa yang ada itu untuk berbuat, untuk bertindak. Dengan hati penuh syukur, dengan semangat kasih, dia melakukan sesuatu sehingga semuanya mendapatkan makan. Ibu bapak, saudari-saudaraku yang dikasihi Tuhan, akan cukup banyak hal kejadian peristiwa yang ada di sekitar kita, dan itu tidak seperti yang kita maui. Bukan menggerutu, bukan menyalahkan, tetapi berbuat nyata, melakukan tindakan untuk mengubah keadaan itu menjadi baik. Termasuk juga mengubah diri sendiri. Mengubah diri sendiri, jangan-jangan ini
tidak seperti yang aku harapkan ini, bukan karena situasi atau kondisi, tapi mungkin aku sendiri yang teledor, aku sendiri yang sembrono. Kalau aku bangun siang, datang ke gereja, ikut misa, kursi yang biasa aku tempati sudah aku ditempati orang lain. Tidak bisa kita menyalahkan yang sudah datang lebih awal. Ya aku yang harus mengubah diriku sendiri dong. Misalkan demikian. Atau ketika melihat sesuatu, ada hal yang kurang bersih, ada hal yang kurang rapi, tidak bisa kita hanya menggerutu saja. Apa yang bisa kita lakukan supaya ini menjadi bersih, ini menjadi rapi, dan banyak hal lain lagi. Kalau dalam cerita itu ada cerita, daripada kita menggerutu karena mati lampu gelap, lebih baik kita menyalakan lilin, meskipun hanya lilin kecil tapi bisa membawa terang. Dan inilah kehendak Yesus. Di sekitar kita ada begitu banyak kelemahan, ada begitu banyak sakit penyakit, ada begitu banyak kekurangan. Kita diundang untuk terlibat dan berbuat dengan tindakan nyata.